Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, supaya setiap firman yang kami dengar terekam dalam hati kami semua. Kami ingat sampai kekekalan. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa gelap yang berusaha untuk mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami sehati, kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus, supaya tidak ada satu orang pun yang terganggu konsentrasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang baru lahir. Ya, selamat datang Ruth. Ya, Bapak Ibu, tema khotbah kita bulan ini adalah Take Back Your Life, ambil kembali hidupmu. Dan tema untuk minggu ini adalah memenangkan peperangan dalam pikiran. Bisa ditampilkan slide pertama. Hari-hari ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang makanan, ya, tentang kesehatan khususnya, orang-orang semakin hari semakin bijaksana dalam memilih apa yang harus dia makan. Dia tahu mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh, mana yang kalorinya tinggi, mana yang kalorinya rendah, mana yang bisa membuat dia sakit, mana yang bisa membuat dia jadi sehat. Dan informasi itu kita bisa dapatkan gratis di Google semuanya, ya. Dan istri saya adalah salah satu orang yang sangat peduli akan apa yang masuk ke dalam mulutnya. Kalau enak, tidak sehat, masih oke katanya, ya. Kalau sehat, walaupun tidak enak, dia makan. Tapi kalau sudah nggak enak, nggak sehat, katanya rugi banget, ya. Tapi ada juga orang yang seperti saya, saudara. Nggak peduli sehat nggak sehat, yang penting enak. Ya. Nah, demikian juga kalau kita peduli akan apa yang kita makan, yang mempengaruhi kesehatan kita, kita sebenarnya harus lebih peduli akan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita perlu lebih selektif, karena apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi hidup kita, nasib kita, masa depan kita, bahkan sampai kekekalan. Jadi kita perlu hati-hati, dan Alkitab kita bersyukur mengajarkan kepada kita tentang cara memilih, cara mengantisipasi apa-apa saja yang boleh masuk ke dalam pikiran kita, supaya kita memiliki kehidupan yang bugar, memiliki kehidupan yang tidak akan pernah kita sesali seumur hidup, dan hidup kita menjadi hidup yang bermakna dan tidak sia-sia. Saudara yang biasa ikut MLM tentu pernah lihat gambar ini. Satu hari ada seorang laki-laki yang sedang jalan melewati tempat sirkus. Sampai di tempat sirkus, dia ingin tahu binatang-binatang apa saja yang akan dipentaskan di dalam sirkus. Jadi dia ngintip-ngintip gitu loh, di pagar gitu, ngintip-ngintip binatang apa sih. Yang paling besar kelihatan tentu gajah. Waktu dia lihat gajah, dia kaget. Kok gajahnya gak dimasukin kandang katanya. Lalu dia intip-intip lagi, ternyata gajahnya itu hanya diikat pada satu tongkat yang kecil dengan tali yang kecil. Tapi gajah itu tidak lari kemana-mana. Dia heran, kenapa ya? Ya, lalu dia cari yang jaga di situ, dan dia tanya, Pak, kenapa gajahnya kok diikat pakai tali kecil? Apa nggak diginiin aja langsung lepas dan dia bisa lari? Lalu yang jaga bilang ini, gajah ini sejak dia masih kecil,
dia sudah diikat dengan tali. Dan pada talinya itu biasanya dikasih paku. Sehingga kalau dia berusaha melepaskan diri, maka paku itu akan mengenai kakinya dan dia merasa sakit. Dia coba itu berkali-kali dan tidak pernah berhasil. Akibatnya apa? Akibatnya dia takut untuk mencoba lagi. Dan dia tidak sadar dengan berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia sudah semakin besar. Dan dalam pikirannya dia tetap trauma. Dia tetap takut untuk menggerakkan kakinya, melepaskan dari tali tersebut, takut sakit. Dan karena dia punya pikiran seperti itu, akhirnya manusia dengan mudah mengikat dia. Hanya dengan tali yang kecil, pada tongkat yang kecil, dia tidak pernah berubah. Karena pikirannya, makanya dia masa depannya hanya jadi gajah sirkus saja. Dia nggak bisa kemana-mana, dia tidak bebas pergi kemana-mana karena terikat oleh tali yang kecil. Ya, jadi apa moral dari cerita ini? Apa yang masuk ke dalam pikiran kita dan kita percayai, itu akan membuat kita mengambil keputusan-keputusan, dan keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan menentukan masa depan kita, ya. Nah, perkataan-perkataan kita harus tahu, tanpa kita sadari seringkali mempengaruhi banyak orang. Dan kata-kata itu kalau diucapkan dengan tidak bijaksana bisa merusak hidup orang atau bisa membangun hidup orang, bisa menjatuhkan orang, tapi bisa memulihkan hidup seseorang. Jadi kita perlu hati-hati dengan kata-kata kita. Karena Alkitab bilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati, bukan hanya hidup, mati juga dikuasai oleh lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Ada banyak orang tua yang karena saking jengkelnya sama anaknya sering mengutuki anaknya. Bodoh, dasar, anak kambing. Yang kambing siapa? Anak kebo katanya. Bodoh, otak udang. Ya. Sampai kapanpun gak akan sukses. Dan karena itu diucapkan terus menerus dan masuk ke dalam pikiran si anak. Jangan salahkan anak kalau anak itu jadi minder, merasa bodoh, merasa otak udang, selalu gak berani, ya, merasa selalu terintimidasi. Jadi kita perlu hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita punya kuasa, punya pengaruh atas hidup seseorang. Saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman yang cerita pengalamannya dia. Ada teman saya di Jakarta, waktu ketemu saya, dia bilang sama saya, sama istri saya juga, saya pernah dirayu-rayu oleh orang-orang tertentu untuk pindah agama. Tapi waktu saya dirayu dengan jabatan, dengan uang, ya, dengan kedudukan, dia bilang saya masih ingat apa yang diajarkan sama Ko Andrew katanya di Deka. Saya sendiri sudah lupa apakah saya ajar Deka atau tidak, saya tidak ingat. Tapi dia ingat kalau yang ajar Deka saya. Dan itu membuat dia bilang saya memutuskan untuk tetap jadi orang Kristen, orang percaya. Oh, saya senang sekali. Kita harus tahu bahwa tanpa kita sadari kata-kata kita, ada orang-orang yang pegang terus ke perkataan kita sampai mati. Itulah sebabnya kita perlu hati-hati, perlu bijaksana. Kata-kata kita bisa mempengaruhi orang-orang. Peristiwa-peristiwa itu menyadarkan saya betapa besarnya pengaruh dari kata-kata yang masuk ke dalam pikiran seseorang. Karena kalau kata-kata itu dipercaya dan dipegang, nasib orang itu pun bisa berubah. Kata-kata yang masuk bisa membangkitkan semangat seseorang,
sehingga dia bisa jadi seorang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, radikal, ya, cinta Tuhan, bahkan ada yang jadi hamba Tuhan, ya. Tapi ada kata-kata yang bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Itu pentingnya kita menjaga pikiran kita ketika kita mendengar perkataan dari orang lain. Jangan semua yang kita baca, yang kita dengar itu masuk tanpa filter. Kita punya hak untuk memfilter, menghalangi atau mengizinkan satu berita masuk ke dalam pikiran kita. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, mungkin kurang jelas, saya akan bacakan saja. Memang kita masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam peperangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di ayat yang saya baru bahas saat ini, Paulus menggambarkan kehidupan manusia itu seperti sebuah peperangan, ya. Tapi peperangan yang dimaksud bukan peperangan jasmani, bukan peperangan fisik seperti yang terjadi hari-hari ini, bukan seperti Rusia lawan Ukraina, bukan seperti Israel lawan Hizbullah, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah peperangan rohani. Coba kita baca ayat 3 dan 4. Paulus bilang begini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4. Karena senjata kami dalam peperangan bukanlah senjata duniawi. Artinya peperangan yang dimaksud oleh Paulus, walaupun waktu itu bangsa Israel sedang dijajah, bukan yang dimaksud bukan peperangan melawan bangsa Roma, bukan, tapi peperangan yang rohani. Makanya tidak diperlukan senjata jasmani, tidak diperlukan senjata duniawi, tidak perlu bom, tidak perlu pedang, tidak perlu pistol, M16, roket dan sebagainya seperti yang kita lihat, tidak, ya. Nah, jadi yang digunakan adalah senjata rohani. Pertanyaannya, kalau bukan peperangan jasmani, kalau disebut dengan peperangan rohani, siapa saja yang menjadi musuh kita? Siapa yang jadi musuh kita? Kita akan baca dari Efesus 2 ayat 2 sampai 3. Efesus 2 ayat 2 sampai 3 berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dari Efesus 2 ayat 2 sampai 3 kita lihat ternyata ada 3 lawan kita. Kita punya 3 lawan yang harus kita taklukkan. Yang pertama apa? Kata Efesus 2, yang pertama adalah dunia. Yang dimaksud dengan dunia sama seperti tadi, bukan planet bumi ini, ya, bukan dunia ini tempat kita tinggal, tetapi yang dimaksud adalah pola hidup manusia yang diwarnai oleh dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan. Jadi itu musuh kita. Dunia seringkali mempengaruhi kita supaya kita hidup di dalam dosa, hidup dalam pola hidup mereka, mengikuti mereka. Dan salah satu pola yang diajarkan kepada kita adalah, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, kita tidak baca, itu adalah keangkuhan hidup. Banyak orang merasa
kuat, merasa mampu tanpa Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya, uangnya, jabatannya, pengalamannya. Dia andalkan dirinya sendiri. Sedangkan Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Yang kedua adalah daging. Bukan daging sapi, bukan daging sei, bukan daging babi, bukan. Itu enak itu. Ya. Nanti ada daging sapi nanti. Yang dimaksud dengan daging ini adalah sifat-sifat daging. Sifat kedagingan kita, hawa nafsu kita. Itu yang dijelaskan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Di situ disebutkan ada berbagai macam perbuatan daging. Salah satunya adalah penyembahan berhala, ada iri hati, ada kedengkian. Dan itu yang menjadi musuh kita. Dan yang ketiga adalah iblis dengan para pengikutnya. Setan, roh jahat, malaikat-malaikat yang mengikuti iblis. Semua itu adalah musuh-musuh kita. Kuasa-kuasa kegelapan bekerja melalui sistem yang ada di dunia ini untuk memasukkan ke dalam pikiran kita hal-hal yang jahat. Dan ketiga lawan kita ini, dunia, daging, dan iblis, berkolaborasi, bekerja sama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menyeret kita yang sudah percaya kepada Tuhan untuk hidup, supaya pikiran kita diubah, supaya kita sendiri, karena dia tahu dia tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan, dia berusaha mempengaruhi kita supaya kita kecewa kepada Tuhan, dan akhirnya kita sedikit demi sedikit, pelan-pelan, kita akhirnya hanya beraktivitas rohani, lama-lama kecewa, lama-lama kita yang mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Jadi pola kehidupan manusia yang berdosa, seperti keangkuhan hidup yang saya bilang tadi, sifat-sifat dosa itu bisa mempengaruhi kehidupan kita walaupun kita tahu hal-hal tersebut tidak benar, tidak disukai Tuhan, tapi tanpa kita sadari, kita yang bilang tidak suka, kita pun ada di dalamnya. Dan kalau kita baca bahwa semua strategi yang dirancang oleh ketiga lawan kita itu adanya di dalam pikiran kita. Terjadi pertama kali di pikiran kita. Dia masuk lewat semua panca indera kita, mata, telinga, dia masuk ya. Tiba-tiba kita lagi ibadah ya. Kalau datang ke sini tujuannya apa? Ibadah kan? Ya, lagi dengar khotbah pikirannya tiba-tiba bisa tiba-tiba pikirannya bisa nasi rawon. Tiba-tiba pikirannya bisa nasi goreng, bisa PTC, bisa PI ya. Pikirannya bisa kemana-mana. Katanya pikiran itu like a monkey. Sebentar, cek sana, cek sini, cek sana gitu ya. Padahal tujuannya datang ke sini dengan khotbah. Tetapi karena ada setan yang mempengaruhi pikiran kita, kita bisa mengalami yang namanya distraction. 2 Korintus 10 ayat 5. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus bilang, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi di ayat ini Paulus menyebutkan bahwa di dalam pelayanan yang ia lakukan, dia berjuang. Dia berjuang untuk menawan semua pikiran-pikiran. Paulus juga sama seperti kita. Jangan pikir dia orang Superman yang tidak pernah berpikir jahat. Kata Paulus, apa yang baik yang aku inginkan, tapi yang jahat yang aku lakukan. Jadi Paulus juga punya peperangan rohani yang sama, perjuangan yang sama. Dan Paulus bilang dia menawan segala pikiran dan menaklukkan pikiran-pikiran itu
di dalam Kristus. Saya seringkali bertemu dengan orang-orang dan memberitakan kebenaran, khususnya di dalam DK. Tidak semua yang saya sampaikan itu bisa langsung diterima dengan baik. Walaupun tertulis hitam di atas putih, ditulis berkali-kali di dalam Alkitab, tidak serta-merta orang bisa langsung percaya. Jangankan orang yang non-Kristen, yang Kristen juga sama, sami wawon. Karena apa? Karena sejak kecil dia sudah diajarkan seperti itu. Jadi sampai dewasa pikiran itu sudah melekat. Ketika ikut DK awalnya bilang, ya benar, ya setuju. Begitu keluar, berubah lagi. Kemarin saya hari Jumat ada di Prabu Muli, saya makan-makan dengan teman-teman. Waktu sedang makan-makan, salah satu bilang, Pak, kenapa ya orang-orang ikut DK semua loh, tapi kenapa hidupnya tidak mengalami perubahan? Kenapa hidupnya begitu-begitu saja? Padahal yang ngajar Pak Andrew juga. Ini yang ngajar Pak Andrew, ini yang ngajar Pak Andrew, tapi ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Kenapa? Pertama, karena setiap pelajaran DK yang dimasukkan itu walaupun kebenaran, itu yang dimasukkan adalah pengetahuan yang tujuannya untuk membuka pikiran kita supaya mengenal kebenaran. Dan Alkitab bilang akan memerdekakan kita dan kita akan benar-benar merdeka. Tetapi orang yang walaupun sudah dengar, dia sudah mengerti, tapi dia tidak mau, sengaja tidak mau taat. Bukan tidak bisa, tidak mau. Tidak mau menundukkan pikirannya kepada pikiran Kristus. Karena dia punya nilai-nilai sejak kecil sudah melekat di dalam pikirannya. Nggak apa-apa. Ngerokok nggak apa-apa. Minum sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya. Semua serba nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak apa-apa. Selingkuh asal nggak ketahuan nggak apa-apa. Ya kan? Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa kan ya, Pak? Bapak-bapak? Enggak ngaku. Saya cerita, saya kasih contoh waktu kali ngobrol. Orang Majus ada berapa yang datang ke kandangnya Yesus, saya bilang. Langsung. Salah satu senior di Prabu bilang 3. Oh iya, 3. Iya kan Pak? Masa salah? Dia bilang, masa salah? Saya bilang salah. Yang benar katanya. Saya tunjukin ayatnya. Ini 3, hadiahnya 3. Saya bilang, tapi orang Majusnya tidak pernah dibilang 3. Dan orang Majus tidak ke kandang. Loh, habis kemana? Kan di semua di film-film, di drama-drama di kandang. Yesus, orang Majus pergi kemana? Jangan-jangan saudara bilang kandang juga. Yes, orang Majus tidak pergi ke kandang. Orang Majus perginya ke rumah. Dan Yesus waktu itu bukan bayi. Makanya Herodes tidak bunuh bayi-bayi. Yang dibunuh 2 tahun ke bawah. Ya bayi kena, tapi 2 tahun ke bawah. Kenapa? Karena diperkirakan Yesus umurnya 2 tahun. Dari mana dia tahu? Ya dari orang Majus. Ya, sejak bintang itu muncul sampai di depan Herodes itu kira-kira 2 tahun. Ya, jadi itu sebabnya kita perlu menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus, karena Alkitab ini sumber kebenaran. Banyak hal baik di dunia ini
Tapi kebenaran cuma satu, adalah di dalam Alkitab. Ya, dan salah satu area utama yang sering kali diserang, yang menjadi peperangan rohani adalah pikiran kita. Iblis selalu berusaha memasukkan hal-hal yang baik untuk mengeluarkan hal-hal yang benar dari dalam pikiran kita. Dan iblis, roh-roh jahat, tidak perlu lagi diragukan kepiawaiannya dalam hal tipu menipu. Ya, jangankan saudara dan saya, Adam yang seperti Tuhan, yang manusia yang pernah hidup di dunia yang paling sempurna adalah Adam, itu pun tertipu. Jadi iblis itu penipu. Saya punya teman, rumahnya itu dekat kuburan di Bandung, ya. Waktu saya masih SMA kan di Bandung. Jadi teman saya rumahnya dekat kuburan Pandu. Kalau ada yang di Bandung, kuburan Pandu itu kuburan Kristen. Nah, rumahnya dia dekat situ. Kita suka pernah tanya, lu kalau pulang malam-malam, kan kita suka ke diskotik kan, pulangnya kan malam-malam, subuh-subuh. Lu kalau pulang sendirian malam-malam, nggak takut lewat kuburan? Nggak pernah lihat ada penampakan? Katanya, gua nggak takut katanya lihat penampakan. Kalau dia muncul gimana? Ya gua pingsan aja katanya. Kalau udah pingsan kan dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa nakut-nakutin lagi, dia bilang. Saya pikir ada benarnya juga. Sebenarnya iblis, setan, kalau muncul di depan saudara, tujuannya apa? Hah? Tujuannya apa coba? Pernah mikir nggak? Ngapain? Nakut-nakutin? Kalau dia nakut-nakutin, ya rugi banget kan? Kita jadi takut nggak mau ikut dia kan? Iblis itu bapaknya penipu. Dia tukang pendusta nomor 1. Apa? Istilahnya apa ya? Top Marco top, ya. Nah dia kalau cuma nakut-nakutin orang nggak mau ikut dia. Justru yang dia mau bukan nakut-nakutin, itu hanya salah satu tipu dayanya dia supaya kita ini seakan-akan tidak mau ikut Pak Setan, tapi dia merasuki pikiran kita. Dan kalau pikiran kita sudah jahat, maka keputusan-keputusan yang kita ambil juga salah, pikiran-pikiran kotor, dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang jahat, itu akan mempengaruhi perkataan dan perbuatan kita. Dan kalau perkataan dan perbuatan kita salah, pikiran kita salah, perkataan kita salah, perbuatan kita salah, keputusan kita salah, maka nasib saudara juga akan berantakan. Hidup saudara tidak akan damai sejahtera. Hidup saudara akan menderita. Dan itu yang iblis mau. Ada seorang penulis inspirasional, bisa ditampilkan. Nah, namanya James Allen. James Allen ini bikin buku judulnya As a Man Think. Ayatnya sebenarnya dari Alkitab, Amsal 23. Seperti orang berpikir di dalam pikirannya, demikianlah dia. As a man think in his heart, so is he. Ya. Dia bilang begini, seperti tanaman tumbuh. Tanaman itu tidak mungkin tumbuh tanpa benih. Jadi kalau tanaman ada yang tanaman tumbuh, pasti ada benihnya. Demikian juga setiap perbuatan kita itu tidak muncul begitu-begitu saja, tapi ada benihnya. Dan benih itu ada di dalam pikiran kita, katanya dia. Dan setiap benih itu masuk ke dalam pikiran kita, itu tergantung kita. Mana yang kita izinkan untuk tinggal, menetap, berakar di dalam pikiran kita. Ada pikiran yang kita cuma masuk lewat. Dan banyaknya kalau firman Tuhan masuk, pagi ini pulang. Pak Aning tuh yang bilang.
Ya, masuk kalau firman Tuhan lewat. Kalau nggak percaya coba saudara ya, pulang dari sini baca satu perikop ayat, tutup, lalu aku baca apa tadi. Benar. Saya pernah praktekkan, ternyata gampang sekali lupa kalau baca. Tapi coba kalau lagi kita, bapak-bapak, ini bapak-bapak aja, supaya yang perempuan tidak tersinggung. Kalau lihat gambar seksi-seksi, apa yang dilihat? Seksi, nggak mau lihat. Tapi bayangannya ada di sini, ada di sini, ya. Nggak mau lihat, tapi bayangan. Karena apa? Karena kita izinkan tinggal di sini, ya. Karena sebenarnya suka, tapi nggak mau karena nggak boleh. Tapi kita tadi apa ya gambarnya ya? Ya. Jadi kita harus tahu semua pikiran itu, semua tindakan itu awalnya dari pikiran yang salah. Jadi kita harus menjaga pikiran kita, sebab itu adalah peperangan saudara dalam kehidupan setiap hari. Dan inilah wilayah yang mau dikuasai oleh setan. Kalau dia bisa menguasai pikiran kita, maka dia akan memenangkan kita. Oleh sebab itu, mari kita jaga pikiran kita. Jaga baik-baik, kasih filter, supaya jangan sampai kita memikirkan yang jahat. Ya, coba, jangan pikirkan apel hijau. Jangan pikirkan apel hijau. Jangan pikirkan apel hijau. Apa yang ada di pikiran saudara? Apel hijau. Jadi kita ini susah. Jadi kita perlu hati-hati. Gimana caranya menghilangkan apel hijau? Pikirkan apel merah. Maka apel hijaunya hilang. Pikirkan firman Tuhan. Maka yang jahat-jahat hilang. Makanya kita perlu isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Peperangan dalam kehidupan kita sehari-hari terutama terjadi dalam pikiran kita. Peperangan kita sehari-hari melawan tipu daya dari lawan-lawan kita itu seringkali terjadi di pikiran kita. Jadi jangan sampai pikiran kita biarkan bebas melanglang buana kemana-mana. Jangan biarkan mata dan telinga kita bebaskan mendengar apa saja. Kita perlu selektif apa yang mau kita dengar, apa yang mau kita lihat, apa yang kita mau baca, ya. Sekali lagi ayat 5 Paulus berkata, kami mematahkan setiap siasat orang yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Iblis tahu betapa strategisnya peranan pikiran kita dalam kehidupan kita, dan betapa rentannya manusia, betapa jarangnya manusia menjaga pikirannya. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu, pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Kita perlu senantiasa waspada, karena dari situlah kata Alkitab terpancar kehidupan. Ada sebuah tim psikolog dari Queen's University di Kingston, Kanada. Mereka mengadakan penelitian dan dilaporkan di dalam majalah Newsweek bulan Juli tahun 2020, saya baca. Didapati rata-rata setiap hari manusia berpikir 6.200 kali di luar waktu tidurnya. Dan artinya berpikir 380 kali dalam 1 jam atau 6 kali per menit siang dan malam tanpa henti. Jadi pikiran kita ini mikir terus gitu loh. Kecuali kalau tidur. Entah ya kalau mimpi itu mikir apa enggak ya. Dia nggak ngomong soal mimpi soalnya. Jadi siapa yang menguasai pikiran manusia, dialah yang bisa mengendalikan kehidupan manusia tersebut. Itulah sebabnya si ular, dia berusaha mempengaruhi Adam dan Hawa. Mempengaruhi apanya? Pikirannya. Kalau secara otoritas, secara kekuasaan, iblis tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya roh gentayangan yang tidak punya apa-apa. Tetapi ketika dia memasukkan pikiran-pikiran jahat kepada Hawa,
Akhirnya Hawa meragukan kebaikan Tuhan, meragukan perkataan Tuhan, lebih percaya kepada perkataan si iblis. Maka akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan bukan hanya mereka, tapi seluruh dunia, sampai saudara dan saya hari ini, semua ada tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Pengaruhnya itu sangat luar biasa. Apa yang dipikirkan oleh dua orang ini, Adam dan Hawa, pengaruhnya tidak hilang sampai detik ini. Itu sebabnya mari saya dorong setiap kita yang belum ikut DK, ya, saudara jangan cuma sekedar saya baca Alkitab kok Pak setiap hari. Ingat ya, waktu Yesus dicobai, iblis juga pakai firman Tuhan loh. Kalau kita cuma baca, kita orang Kristen, iblis gak mungkin pakai ayat-ayat dari kitab yang lain. Dia akan pakai ayat-ayat dari Alkitab, tapi untuk menjatuhkan kita. Kemarin saya baca di TikTok apa di mana ya, ada berita tulisan gini, saya dapat nilai jelek. Sebabnya kenapa? Sebab gara-gara saya baca Alkitab. Hah, kok bisa? Iya, saya baca Alkitab kemarin malam di Keluaran 14 ayat 14. Coba bisa tampilkan nggak? Keluaran 14 ayat 14. Kalau nggak salah Keluaran 14 ayat 14. Saya lupa ingat. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Gara-gara bahasa ini saya nggak belajar. Tuhan yang akan mengerjakan katanya. Nah, jadi kita ini perlu hati-hati. Jangan pakai sembarang ayat dan membenarkan diri kita sendiri. Iblis pakai firman Tuhan untuk menjatuhkan kita. Kita perlu kenal firman. Kita perlu jadi murid. Jadi murid itu supaya kita nggak dibohongin. Kalau kita belajar matematik semua angka betul, tapi bukan semua angka benar. Bukan semua ayat bisa dipakai untuk kasus yang sama gitu loh. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan supaya mengenal Tuhan, mengenal kebenaran. Yesus ketika dicobai pakai firman, karena dia mengenal firman, dia tahu tipu daya iblis sehingga dia tidak tertipu. Berapa banyak orang yang tertipu oleh nabi-nabi palsu. Kristen progresif pakai ayat nggak? Pakai nama Kristen nggak? Pakai Alkitab nggak? Pakai semua. Kalau kita pokoknya ada di Alkitab aku percaya, bisa jadi seperti tadi, nol terus, karena diam terus. Satu hari ada seekor kucing yang baru lahir dijadikan satu dengan 4 ekor anjing yang baru lahir juga. Mereka bertumbuh bersama-sama, dirawat oleh pemiliknya dengan cara yang sama. Kira-kira menurut saudara apa akibatnya? Apa akibatnya? Kucing itu merasa dirinya anjing, saudara. Anjing-anjing itu suka gonggong, dia ngeong. Anjing-anjing itu kalau lihat tuannya naik kapal, lompat, dia juga ikut lompat. Anjing-anjing lompat ke air, dia juga lompat ke air. Dan kalau saudara mau lihat itu di YouTube, saya lihat di YouTube gitu ya, namanya Marlin. Ya, kucing itu dikasih nama Marlin. Dan dia hidup beserta 4, bisa ditampilkan nggak? Itu ada itunya, gambarnya doang sih, bukan video. Terus, nah ini nih, ya kucing dengan 4 ekor anjing, cuma nggak seberapa jelas ya. Ya, jadi dia itu bersikap seperti anjing persis. Dia suka gigitin kepalanya anjing, anjing juga suka gigitin kepala. Pokoknya persis seperti anjing, dan itu menarik sekali perhatian dari tuannya. Karena lucu sekali, ini kucing kecil terus nggak besar-besar, anjing yang lain tambah lama tambah besar, lihat kan? Kucing itu kecil, tapi dia tetap merasa anjing.
Pikiran itu mempengaruhi kehidupan kita. Pikiran membuat kita menentukan masa depan kita. Si kucing ini, dia hobi sekali main di air, hobi berenang di laut. Ada videonya kalau bisa lihat. Sampai Tuhannya heran, kucing biasanya takut sama air, ini suka sama air. Kenapa? Karena dia pikir dia anjing, sama seperti saudara-saudaranya yang lain, ya. Nah, peperangan yang kita hadapi sehari-hari, untuk bisa memenangkan peperangan tersebut, satu-satunya cara harus mengandalkan Tuhan saja. Dan itulah sebabnya Paulus bilang, karena senjata kami dalam peperangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Pertanyaannya, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah itu apa? Senjata apa yang dapat meruntuhkan tipu daya para lawan-lawan kita? Saudara Martin Luther pernah bilang gini, kita tidak dapat mencegah burung itu lewat di atas kita. Kita tidak dapat melarang dia lewat di atas kita. Tapi kita bisa mencegah dan melarang dia mencrok di atas kepala kita, lalu bikin sarang dan bertelur di atas kepala kita. Pikiran-pikiran yang jahat itu selalu setiap hari, ya perhatikan ya, boleh dites, setiap hari lewat sini, lewat terus. Tapi yang mengizinkan dan tidak itu kita. Kita bisa mengizinkan rasa marah, dendam, sakit hati itu tinggal atau cuma lewat. Jemaat di Prabu namanya Fako cerita, dia sebelah-sebelahan rumahnya sama iparnya. Nah, anaknya ini berteman dengan iparnya. Jadi karena dia anak tunggal, anaknya Fako ini, dia seringkali main ke sebelah. Ya, waktu main ke sebelah, tiba-tiba pulang, lari, nangis. Ditanya sama Fako, kenapa? Oh, koko ini jahat pak, gini. Ya udah, kamu di rumah aja. 10 menit lagi pak mau ke sebelah. Kemana? Mau ke koko anu. Hah? Katanya tadi. Iya, nggak apa-apa lah katanya. Ya, jadi kita bisa izinkan dia masuk dan membuat kita tidak mau ke sebelah lagi. Tapi kita biarkan dia lewat saja dan kita ke sebelah lagi. Ya, jadi itu tergantung dari kita. Ya, jadi hati-hati, kebenaran itu yang harus kita pegang. Efesus 6 ayat 10 sampai 17, ya, kita nggak baca semuanya. Itu yang berkata bahwa iblis itu pakainya tipu muslihat. Kita harus lawan dengan selengkap senjata Allah. Dan kalau kita mempergunakan selengkap senjata Allah, baru kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Coba tampilkan saja Efesus 6 ayat 11. Jadi perlu hati-hati sekali dengan tipu daya iblis. Makanya kita jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari kesan. Yang belum ikut kesan. Kenapa? Karena teman-teman kita bisa melihat lebih jeli, lebih jelas daripada diri kita. Kita seringkali merasa diri kita selalu benar. Jarang sekali orang merasa dirinya salah. Tapi orang lain dapat melihat kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita. Jadi kita perlu orang lain mengoreksi kita. Di dalam kesan kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih, saling menegur, ya, sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Berarti yang kita harus lakukan supaya kita bisa ini. Karena seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kita lawan bukan iblisnya. Kita punya Tuhan. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia. Setan gak berani lawan kita, orang percaya. Dia berani lawan orang lain. Lawan kita, apalagi sudah dibaptis Roh Kudus, dia gak berani. Tanda-tandanya akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Tuhan.
Jadi kita nggak perlu takut. Tapi dia lawannya bukan pakai kekuasaan, dia pakai tipu muslihat. Dan ini yang harus kita waspadai baik-baik. Dan untuk itulah kita perlu mengenal kebenaran. Kalau kita semakin peka akan kebenaran, maka kita semakin tahu tipu muslihat iblis. Kayak orang bank, ada sini orang bank? Mana yang orang bank? Ada yang ngaku? Ya. Orang bank, khususnya teller, itu harus mengenal benar-benar uang asli, bukan uang palsu. Uang asli. Karena uang asli cuma satu, uang palsu banyak. Tapi dia harus kenal yang asli betul-betul, supaya ketika ada uang palsu di tengah-tengah uang asli, tanpa dilihat, dipegang pun dia sudah langsung merasa aneh ini. Dicek sama dia. Ya, itu hebatnya orang bank. Kita udah lihat di terawang, diraba masih belum tahu. Dia tanpa lihat diraba aja sudah tahu. Kenapa? Karena dia mengenal benar-benar uang asli. Kalau kita tidak mau tertipu oleh iblis, kita harus mengenal benar-benar Tuhan. Dan kalau kita kenal Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jangan sampai kita cuma sekedar baca. Saya mau tunjukin satu video orang yang sekedar baca ya. Nih, boleh putar nggak videonya? Suaranya kerasin. Kerasin suaranya terus di play. Masukkan 1 sendok. Makan. Loh kok diem? Wah, videonya macet. Suaranya. Masukkan 1 sendok. Makan gula. Ya, masukkan 2 sendok. Makan garam. Masukkan 3 sendok. Makan tepung. Siapa yang baca Alkitab seperti ini? Saya yakin ada juga yang bacanya salah. Jadi seperti inilah jadinya. Akhirnya salah. Makanya kenapa Tuhan bilang Dia menyediakan rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, penginjil-penginjil, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi setiap orang bagi pembangunan tubuh Kristus. Perlu sekali kita mentor rohani. Di dalam kesan, kita ini punya ketua kesan yang bisa jadi mentor kita. Ya, kalau ketua kesannya dianggap salah, boleh datang ke gembalanya. Boleh kalau ada nanti sudah ada supervisor, ke supervisor kesan. Kalau tidak, ke gembalanya boleh tanya. Siapa tahu ada yang miss sedikit-sedikit gitu ya. Jadi itu gunanya kita baca dan mengenal, bukan sekedar baca. Patut kita sadari bahwa lawan-lawan kita, yaitu dunia, kedagingan, dan iblis, tidak pernah berhenti bekerja. Tidak pernah minta cuti seperti Nova. Nova sering minta cuti, aku dengar-dengar. Nah, dia nggak pernah. Dia makan kerja lembur terus. Dia kerja siang malam tidak pernah capek. Untuk apa? Untuk mempengaruhi kita, supaya kita akhirnya tertipu. Atas dasar itulah kita perlu waspada terhadap setiap hal yang masuk dalam pikiran kita. Seorang kolumnis dan juga direktur dari komunikasi Gedung Putih pada zaman Ronald Reagan, namanya bisa tampilkan, Patrick Joseph Buchanan. Ya, dia pernah bilang begini, "The food that enters the mind
must be watched as closely as the food that enters the body. Makanan yang masuk ke dalam pikiran harus diawasi dengan ketat seperti makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bukankah kesehatan tubuh ini sangat ditentukan oleh apa yang kita makan? Coba saudara lihat, bandingkan tubuh saya dengan tubuhnya Justin. Besar mana? Besar Justin. Kenapa? Karena saya makan semua, saudara. Karena apa yang masuk itu yang membuat badan saya, perutnya gemblung, one pack. Tapi kalau saya jaga makan saya yakin, saya lagi ajak orang-orang Prabu taruhan akhir tahun harus six pack. Yang tidak six pack traktir. Ya. Jadi saya mau jaga makan, nanti boleh lihat kalau saya makan. Sedikit. Kalau ada nasinya sedikit. Kalau protein boleh banyak. Karena apa? Karena yang masuk itu penting sekali. Nah, untuk tubuh yang hanya 80-90 tahun, ada videonya seorang juara bodybuilding. Siapa tuh? Siapa? Roni siapa gitu ya? Itu badannya besar, juara, bagus sekali badannya. Tapi pada masa tuanya dia jalannya susah sekali jalannya. Untuk tubuh yang sementara saja orang rela gak makan, rela capek, latihan, fitness hanya untuk tubuhnya supaya bagus. Padahal kerohanian kita itu jauh lebih penting. Bahagianya kita, damai sejahtera kita, masa depan anak-anak kita, cucu kita, semuanya tergantung dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita jaga baik-baik, jangan sampai ceroboh, waspadai supaya apa yang masuk dalam pikiran kita adalah kebenaran firman Tuhan yang benar, yang kita kenal baik-baik. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.